Live streaming 4K tanpa ribet pakai kamera ini. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini ada produk baru dari HoloLens. Yang mana HoloLens ini udah jadi kamera andalan saya buat live streaming, dan sekarang rilis kamera live baru lagi. Yang untuk kamera ini lebih simple, lebih ringan, lebih murah, tapi untuk hasilnya ini lebih oke. Yuk langsung aja kita unbox dulu. Nah, jadi ini adalah HoloLens Venus Live Air. Kita unbox dulu ya. Pertama ada buku panduan singkat dan kartu garansi. Ini garansi resmi Denka Pratama Indonesia. Ada kabel USB-A to USB-C yang untuk kabelnya ini kokoh banget guys. Lanjut ada adapter power dan tentu aja ada unit kameranya. Sesuai namanya Air karena kamera ini emang lebih ringan dan lebih ringkes guys ya dibanding Venus Live V2. Tapi ngebawa sensor yang lebih besar nih, 1/1,3 inch CMOS sensor dengan custom f1.05 lens ya. Ini 50 megapiksel untuk efektif pixelnya, dan ini bisa 4K wireless live streaming juga guys. Jadi bisa live streaming tanpa PC atau laptop, dan ini bisa juga nih kita kontrol lewat aplikasi namanya HoloCam. Jadi kita bisa nampilin hasil preview dan setting kameranya langsung di aplikasi ini. Nah, sebelum lanjut cobain live, kita bahas dulu beberapa bagian dari kamera ini. Nah, untuk bagian samping kanan di sini ada SD card slot dan ada hot shoe ya untuk pasang aksesoris. Di bagian atas ada tombol untuk record, dan kalian bisa lihat guys ya, kayak ada saluran udara biar suhu di dalam kameranya tuh tetap adem. Kalau di samping kiri di sini ada screw untuk dipasang ke tripod di mode landscape. Yang di bawahnya juga ada screw ya, ini untuk mode portrait. Kalau di bagian belakang di sini lengkap nih ya, ada USB-C port untuk UVC streaming, ada USB-C port lagi untuk mikrofon, ada aux in, DC in, LAN, HDMI output, dan juga tombol power. Nah, untuk di tengahnya di sini ada layar ukuran 3 inch touchscreen ya. Ini bisa di flip untuk menghadap ke depan. Jadi ini nggak bisa kita pasang baterai ya seperti Venus Live V2. Jadi untuk powernya sendiri ini cuma bisa pakai DC in. Dan ya seperti ini untuk tampilan awalnya. Kita dikasih 3 pilihan ya untuk kamera ini. Pertama ada UVC streaming, ada RTMP streaming, dan juga shooting mode. Nah, pertama kita tes untuk UVC dulu ya. Jadi ini pakai USB-nya tadi. Kita langsung colokin aja ke PC atau laptop dan sudah terdeteksi kamera ya. Jadi nggak perlu install driver, dan ya langsung bisa mulai live streaming. Nah, untuk settingan yang lebih lengkap kalian bisa pakai aplikasi ya. Ini namanya Holy Studio. Jadi di sini settingannya lebih lengkap ya. Yang pertama di sini kita bisa atur nih untuk modenya, bisa portrait atau landscape, atau kita bisa flip juga ya. Dan di sini untuk resolusinya sendiri ini aku set 4K 30 fps. Dia hasilnya bisa lebih detail, tapi kalau pengen lebih smooth bisa set ke 1080p 60 fps ya. Jadi kalau ini dia gerakannya bisa lebih smooth. Yang kalau untuk hasil gambarnya sendiri guys, kalian bisa lihat ya, untuk warna yang ditampilin ini benar-benar cakep ya. Jadi udah serasa pakai kamera profesional guys kalau misalnya dipakai untuk live streaming. Nah, untuk lebih advance lagi di sini ada settingannya ya. Yang pertama untuk focal length. Jadi ini focal length-nya dikali 1. Ini kita bisa zoom nih kalau misalnya pengen lebih deket lagi ya. Nih. Dan ini focal length-nya di 1,5, tapi tampilannya masih tetap detail ya, cakep. Padahal ini di 1,5. Di bawahnya ada anti flicker, jadi misalnya ada lampu di belakang yang flickering, kita bisa set di sini. Dan di sini kita bisa set juga secara manual nih untuk shutter speed-nya, untuk ISO-nya, white balance-nya ya. Tapi jujur saya pribadi set secara auto aja karena AI-nya ini udah pinter guys ya. Jadi kita nggak perlu setting lighting, untuk hasilnya bisa bagus kayak gini nih. Nah, di bawahnya juga ada filter ya. Ini kalau mau lebih lengkap lagi untuk color grading ya, untuk set atur-atur warnanya. Oke, selanjutnya di sini ada FOV. Jadi FOV ini lebih ke untuk tampilan zoomnya ya. Dan di sini kita bisa save juga. Misalnya nih kita lagi live, pengen lebih luas tampilannya,
tinggal atur ke posisi 2, atau kalau pengen zoom tinggal atur ke posisi 1 ya. Ini kita bisa save juga templatenya di sini. Selanjutnya ada overlay. Jadi untuk overlay sendiri, ini kalau misalnya mau nambah tulisan, foto atau gambar, kita bisa set overlay di sini. Nah, tapi yang paling saya suka nih ya, ada mode beauty guys ya. Jadi di sini kalian bisa lihat kalau kita aktifin, tampilan wajah saya tuh jadi cakep ya. Jadi cakep, lebih mulus dan lebih putih, tapi tetap natural guys ya, nggak over processing. Kelihatan ya untuk bedanya. Ini misalnya aku matiin, dan ini aku nyalain. Oke, dan di bawahnya sendiri ini ada green screen. Jadi kalau misalnya kita live pakai green screen ya, kita bisa set di sini, dan kita juga bisa save guys ya di sini ya untuk presetnya. Jadi misalnya sesuatu atau semua yang udah kita setting tadi, kita bisa set di sini. Jadi besok-besok kalau mau live lagi itu nggak perlu repot setting-setting lagi. Dan untuk live UVC seperti ini untuk bisa dipakai berbagai macam platform ya. Misalnya untuk live TikTok, lewat TikTok Studio juga bisa. Untuk live Shopee atau untuk live di YouTube pakai OBS juga bisa. Nah, ini untuk hasil live di YouTube ya, lewat UVC streaming yang aku koneksikan ke laptop, dan live-nya ini pakai OBS ya. Untuk hasilnya seperti ini, aku setnya ini di resolusi Full HD 60 fps. Jadi supaya gambarnya tuh lebih halus dan juga lebih lancar ya untuk proses streamingnya. Tapi kalau untuk resolusi maksimalnya ini bisa 4K 30 fps. Ya kalau untuk audionya sendiri guys, ini aku juga pakai mic HolyLens ya. Ini HolyLens Lark M2, dan ya seperti ini untuk hasil video dan juga audionya. Kalau dipakai untuk streaming di YouTube. Kalau untuk mode gambarnya di sini aku pakai AI tuning ya. Jadi ini mode otomatis, dia akan menyesuaikan exposure dan juga white balance-nya. Kita nggak perlu repot-repot setting lighting ya. Untuk hasilnya udah terlihat profesional. Dan ya kalian bisa lihat sendiri guys, untuk pencahayaannya, skin tone-nya ini masih terlihat natural ya. Jadi dia nggak terlalu over processing. Yang kalau untuk autofocusnya guys, ini misalnya nih, ini ada produk ya. Aku tunjukin produknya. Jadi autofocusnya dia lumayan cepet ya, berpindah antara produk atau ke wajah ya. Dan kalian juga lihat nih ya, kalau misalnya pas nunjukin produk, bagian belakangnya tuh dia ngeblur gitu guys. Jadi serasa pakai kamera ya, ini bukan kayak live pakai HP. So, look kita pas live ini terlihat profesional, dan ini aman banget dipakai untuk live streaming shopping. Nah, untuk selanjutnya di sini ada mode RTMP. Jadi ini pencet aja plus, nanti akan muncul barcode. Tinggal scan aja, langsung kita bisa masukin streaming URL dan juga stream key-nya. Kalau udah, nanti di kameranya tinggal pilih aja ya. Jadi ini aku tes untuk YouTube dan juga Shopee Live secara bersamaan. Dan ya seperti ini untuk hasil live-nya guys ya. Ini kita tes live ke dua platform secara bersamaan ya. Ini aku pakai Shopee Live dan juga YouTube, dimana untuk YouTube-nya sendiri ini sebenarnya bisa juga pakai YouTube Shopping ya. Dan ini kan format live-nya dia portrait atau vertikal, so cocok banget untuk live shopping. Yang mana untuk hasil gambarnya ini bagus guys ya. Untuk autofocusnya kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi autofocusnya ini juga cepat. Untuk hasil suaranya ini juga bagus guys ya, karena ini aku koneksikan juga dengan mic dari HolyLens. Dan ya yang paling saya suka ini tuh nggak ribet, karena modal kamera aja, nggak perlu pakai laptop lagi. Dan untuk setting mode gambarnya ini aku juga pakai AI tuning atau mode auto, dan hasilnya juga udah bisa sebagus ini. So siap gas untuk live shopping 24 jam setiap hari. Nah, kalau untuk mode yang ketiga, ini mode shooting guys ya. Jadi kalau mau pakai mode ini harus pasang SD card dulu. Dan ya seperti ini untuk hasil videonya ya. Jadi HolyLens Venus Live Air ini nggak cuma bisa dipakai untuk live streaming, tapi bisa juga dipakai untuk ngonten ya. Yang untuk hasil videonya sih menurut aku ini udah cukup banget. Apalagi untuk resolusinya sendiri ini bisa 4K 30 fps. Tapi ya itu sayangnya guys, kita nggak bisa pakai ini untuk ngonten keluar ya. Karena untuk power ini cuma bisa pakai DC in aja, nggak bisa pakai baterai.
Nah, untuk kesimpulannya, yang ngebuat kamera ini layak buat dipertimbangkan untuk kamera live streaming yaitu daya tahannya. Soalnya saya pernah live streaming pakai kamera saya ini ya, pakai kamera Sony, dan ya nggak bisa digas lama, pasti overheat. Sedangkan untuk Venus Live Air ini siap digempur live streaming 24 jam setiap hari. Yang kalau untuk fiturnya ini memang nggak selengkap Venus Live V2 ya, tapi secara hasil kualitas kameranya menurutku ini lebih oke karena untuk ukuran sensornya ini juga lebih besar. Yang jelas ini salah satu kamera yang menarik ya buat kalian yang pengen upgrade gear live streaming buat tahun 2026 nanti, terutama live streaming shopping yang biasanya sampai 24 jam. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi video atau boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Oke, sekian dari Cade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.